Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willa Oktaviani. Saya dari PPKN 4B. Baik, pada video kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang buku 1 bab 4, yaitu penurunan media tradisional. Nah, di dalam penurunan media tradisional ini tidak ada rahasia bahwa salah satu fasilitator baru-baru ini dalam Permasisilo yaitu telah memberikan prediksi built-in untuk bias konfirmasi adalah yaitu bangkitnya media sosial. Dan pada cerita penurunan media tradisional ini itu tidak bisa diberitahu meski tanpa datang ke pegangan dengan penurunan media tradisional. Nah, dalam masa jabatannya apa yang sekarang disebut dengan Amerika tiga tekan itu yaitu New York Times, Washington Post, The Los Angeles Times, dan Wall Street Journal. Dan televisinya itu ada China ABC, CBS, dan NBC adalah sumber utama untuk berita. Nah, pada tahun 1950 rata-rata total berbayar setiap hari untuk satu surat kabar harian di Amerika Serikat itu adalah 53,8 juta atau setara dengan 123,6% rumah tangga. Dan pikiran tentang hal itu 1 menitnya itu adalah lebih dari 100%. Jadi beberapa rumah tangga berlangganan tidak satu tapi mereka mendapatkan 2 surat kabar pada tahun 2010. Dan rata-rata total perilaku berbayar koran setiap harinya itu adalah sekitar 43,4 juta, yaitu setara dengan 36,7% rumah tangga. Nah, itu berarti hilangnya pembaca itu hampir 70% di atas television network. Sejak tahun 1950-an, berita itu telah didirikan setiap malam oleh seorang jantan selama setengah jam pada siaran nasional. Dan Walter Cronkite duduk di meja besar di CBS pada tahun yaitu dari tahun 1962 sampai 1981 dan sering disebut juga sebagai orang paling dipercaya di Amerika. Dan banyak yang menganggap ini sebagai ever gold egg, yaitu untuk berita sepanjang tahun 1950-an dan 1960-an. Nah, persaingan dari jaringan televisi ini telah menyebabkan banyak surat kabar yang lebih kecil untuk keluar dari bisnis tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan penurunan media tradisional. Nah, di penurunan media tradisional ini terdapat radio talk, yaitu radio talk itu sudah berada di udara itu selama 30 tahun sebelum Rush Limbaugh datang. Dan tetapi karena Tom Nicol menjelaskan di dalam bukunya tentang kematian keahlian, Limbaugh melakukan sesuatu yang baru, yaitu dia menetapkan dirinya sebagai sumber kebenaran yang bertentangan dengan media Amerika lainnya. Nah, merasa bahwa sisa media di dalam tapi itu untuk liberal seperti Bill Clinton, Limbaugh berusaha memberi suara kepada Amerika lainnya, dan dia sangat sukses dalam beberapa tahun siaran pertamanya. Nah, Limbaugh terdengar lebih dari 600 stasiun di seluruh negeri dan membangun basis pengikut nasional yang setia dan membiarkan mereka menelpon dan mengungkapkan dukungan mereka, dan panggilan itu pun disaring dan dimasukkan. Nah, menurut seseorang manajer di salah satu apresiasi awal Limbaugh ini karena Limbaugh merasa bahwa dia tidak begitu baik dalam debat dan perdebatan dan dalam perdebatan, dan bagaimanapun bukanlah gunanya menurut Limbaugh itu. Nah, objek tersebut untuk menciptakan rasa masyarakat di antara orang-orang yang sudah cenderung setuju satu sama lain. Dan ada pula 10 orang
mendengarkan Tuan Limbaugh untuk tidak mempelajari fakta baru. Namun karena mereka merasa tersaing dari apa yang mereka peringkat menjadi bias politik dari cakupan berita yang mereka dapatkan dari surat kabar dan TV. Dan selain itu juga sampai debut radio panggilan, media itu selalu menjadi direksional. Nah, orang lain mengatakan kepada mereka apa yang benar. Pertunjukan Limbaugh itu memungkinkan orang memiliki suara mereka sendiri yang mendengarkan dan berpartisipasi dalam sebuah komunitas itu. Nah, selain itu, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah bias media. Nah, di masalah bias media ini, dengan bangkitnya TV seperti TV Berita pada tahun 1996, banyak di media tradisional ini menjadi blank. Dan mereka tidak ingin bingung dengan hal itu, dan dengan demikian baik dalam jangkauan TV, jaringan, atau di CNN dan di surat kabar atau Fresh mereka berusaha membedakan diri mereka dengan menempatkan lebih banyak penekanan pada objektivitas. Slogan berita atau Fox cakupan yaitu adil dan seimbang, dan pasti itu dimaksudkan untuk mengusulkan media berita tradisional. Bukannya Fox mungkin melihat cakupan mereka sendiri sejauh yang seimbang. Nah, sebaliknya mereka berpikir bahwa mereka adalah keseimbangan, tapi karena media tradisional itu tidak pernah bisa menerima gagasan hal-hal di sebelah kanan, tapi karena media tradisional itu tidak pernah bisa menerima gagasan bahwa mereka benar-benar bisa bias ke kiri. Nah, mereka memutuskan untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar bisa adil dan seimbang. Dan di dalamnya, apakah manajer bertanggung jawab atas kesan palsu yang mungkin diciptakan oleh komunitas pengikutnya, atau haruskah tanggung jawab itu hanya bersifat dengan orang-orang yang berniat menyesatkan orang untuk mempercayai sesuatu yang tidak benar? Nah, cakupan sendiri sehingga mereka mulai melaporkan kedua sisi dari masalah kontroversial jauh dari peningkatan objektivitas, dan ini memiliki page aversive, yaitu untuk menurunkan komitmen mereka untuk memberikan cakupan berita yang lebih akurat. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi untuk pasca kebenaran. Nah, di implikasi untuk pasca kebenaran ini, penjaga nilai jurnalistik tradisional dalam situasi yang tidak ada akhir-akhir ini seperti yang mereka tonton, yaitu tentang pangsa pasar. Nah, mereka beresiko dalam menghadapi peningkatannya dalam popularitas pendapat berbasis pendapat. Nah, terkadang mereka itu tidak diedit atau mereka dibawa ke tugas untuk dibesar, bahkan ketika mereka melakukan yang terbaik untuk menegakkan kebenaran, mereka memanggil presiden, atau bahkan saat dia berbohong mereka itu dikritik. Dan jika mereka mengabaikan kontribusi itu atau skeptis pada perdebatan ilmiah itu, maka mereka dituduh mengatakan hanya satu sisi cerita. Apakah ada yang mengherankan bahwa di beberapa jaringan pers dan televisi itu di televisi utama itu berharap mereka bisa kembali ke hari tua yang lebih baik saat nilai jurnalistik itu diperjuangkan. Nah, saat jurnalistik itu diperjuangkan dan otoritas mereka dihormati, apa yang mereka dapatkan sebagai serangan kritik. Nah, Donald Trump di sini telah mengambil untuk memanggil laporan media yang tidak dia sukai, seperti berita palsu. Dan dalam demonstrasi kampanyenya, dia memanggil pres di antara orang paling jujur di bumi. Nah, dan itu sedang bekerja dalam polling Gallup terbaru, dan dilaporkannya bahwa kepercayaan Amerika di media massa sekarang tenggelam ke low yang baru, yaitu dari 75% pada tahun 1976 di media setelah krisis air dan Vietnam.
dan sekarang itu telah menurun menjadi 32%, dan ini semua langkah lain di jalan untuk menuju pasca kebenaran. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.